Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Selamat datang malam ini di Cinta ke-14 bersama saya Brenda Imekre dan juga Bro Edi Masran. Hari ini adalah hari Women International Day. Jadi saya mau mengucapkan Happy Women International Day today kepada para wanita sedunia yang tentunya banyak wanita-wanita luar biasa. Selamat malam Bro Marzuki. Kita menunggu gabungan dari Bro Edi supaya bisa bergabung malam ini bersama-sama saya di Cinta ke-14. Jadi malam ini setiap Senin malam di seri Cinta saya bersama dengan para Tranquil Wisdom Insight Meditation Assistant Mentor, di mana semua bisa dikenal dan mereka semua punya pengalaman yang berbeda, di mana mereka juga mempunyai profesi-profesi yang menarik, di mana kita berbagi pengalaman ya. Dan nanti apabila ada bro dan sis yang mau bertanya boleh diketik di chat. Selamat bergabung Sis Rani Makeup, Sis Yana, Marliana, wah dokter gigi saya dokter Hendrik. Sampai udah lama ya nggak ketemu, sampai selamat jumpa ini. Senang sekali bisa bergabung bersama malam ini. Setiap malam ada acara cinta bersama para Asmen Damasuka Indonesia yang berbeda-beda tentunya, supaya yang mendengarkan, bro dan sis yang ikut mendengarkan itu bisa mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan oleh para asisten mentor itu. Sehat selalu juga bro Hendrik, Kanen. Iya sehat, so far so good bro. Semoga sehat terus ya. Iya, cuma waktu minggu-minggu lalu itu karena Scott, saya mengurus keberangkatan Scott bersama dia, tentunya menjenguk papanya, dia masih di Hawaii sekarang. Waktu itu kurang tidur, kurang istirahat, kecapean, sempet ngedrop sebentar. Itu beberapa hari saya tidur, banyak istirahat. Senin sudah ada cinta. Jadi Senin sudah kerja lagi, Senin juga sudah ada sesi cinta minggu lalu bersama Sis Vena. Dan malam ini kita menunggu Bro Edi Masran. Bro Edi Masran ini tinggalnya di Kalimantan Utara, yaitu di kota Nunukan. Cuma katanya tadi itu beliau lagi ada di Tarakan. Jadi Tarakan dan Nunukan itu saya belum pernah ke sana. Jadi belum tahu seperti apa sih Tarakan Nunukan ya. Nanti kita menunggu sampai Bro Edinya masuk, baru bisa kita ngobrol. Bro Edi ini banyak cerita menariknya. Terutama pada saat beliau ikut retret, kemudian beliau merasakan perubahan. Makanya malam ini tema beliau yang diambil adalah perubahan perspektif, merubah arah kehidupan. Dan ini bro dan sis mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat besar. Jadi kalau nanti ada si Cindy, ada Bro Nugroho, ini nanti akan mendengarkan langsung. Jadi Senin malam ini cinta ini adalah sebetulnya saya ingin memperkenalkan para asisten mentor dari TWIM. Karena selama ini yang dikenal adalah saya, juga Bante Wim. Sementara Bante Wimala Ramsi Mahatera itu tinggal di Amerika. Jadi murid-muridnya inilah yang meneruskan mengajar dan kami membuka jalan sehingga bro dan sis bisa merasakan kebahagiaan, bisa merasakan perubahan dari praktek gitu ya, dari praktek meditasi seperti yang Bro Edi akan ceritakan tentunya nanti. Nah,
cinta ini sewaktu saya sedang ngobrol bersama Sis Klesia. Sis Klesia itu membuat singkatan, cerita inspiratif nampol Twimers asik. Wah, ini makanya seru karena setiap hari Senin itu saya bersama narasumber yang berbeda. Nah, ini Bro Edi sudah masuk. Jadi yang menarik itu setiap Asmen mempunyai cerita-cerita yang sangat menarik. Dan tentunya Bro Edi Masran juga punya cerita yang menarik. Selamat malam Bro Edi. Selamat malam, Suki Hontu. Suki Hontu, Namo Buddhaya. Senang sekali ya Bro Edi bisa gabung. Hari ini nih sekarang lagi di Tarakan atau di Nunukan nih Bro? Lagi ke Tarakan. Oh, lagi ke Tarakan. Makanya... Bro Edi ini keliling-keliling, entah dia ada di Jogja, entah di Jakarta, seringkali muter-muter nih si Brody. Stand kameranya aja pakai backpack ini. Wah, oke, disetel dulu silakan. Jadi saya perkenalkan dulu, Bro Edi ini aktif mempraktekkan, mengembangkan dan menginspirasi konsep hidup ramah lingkungan yang tentunya kita mau mendengarkan lebih lanjut. Kemudian aktif menulis tema hidup ramah lingkungan dan politik moral. Kemudian beliau ini menemukan cara yang lengkap dari jalan mulia berunsur 8, samadhi, tidak hanya vipassana, tidak hanya samatha, tapi berbarengan, dan itu beliau temukan di Twin yang mengajarkan semuanya bersamaan, yang dimengerti sebagai ajaran Buddha yang sesungguhnya. Jadi Bro Edi ini sudah mendapatkan intisari dan memang sangat menarik. Nah, ini yang kita mau ngobrol-ngobrol nih malam ini sama Bro Edi. Bro Edi udah settle nih, kameranya udah bagus. Iya. Jadi sekarang Bro Edi cerita nih, Bro Edi kan termasuk orang yang skeptis ya Bro. Yeah. Pertama-tamanya. Nah, bagaimana sampai jalannya bisa ketemu sama Twin? Oke. Untuk teman-teman semua, Suki Hontu, be happy, bahagia semua. Jadi begini, saya mungkin ceritakan sedikit latar belakang saya. Saya dari kecil atau SD itu penolak semua agama. Karena bagi saya, kalau ada sedikit saja di konsep agama itu tidak sesuai logika saya, pemikiran saya, maka saya menolak untuk mempercayai 100%. Nah, jadi di kota saya yang sangat kecil, bukan kota, dulunya waktu saya lahir mungkin masih kecamatan. Sekarang sudah kabupaten di Nunukan, itu tidak ada wihara, tapi saya sering mengalami suatu pengalaman seperti misalnya dibawa ke kebunnya saudara-saudara dari mama, beli kebun rame-rame, zaman cengkeh lagi harga bagus. Tiba-tiba saya langsung merasakan, loh, saya sudah pernah ke tempat ini. Di situ berkecamuk di pikiran. Saya pernah ke tempat ini, tapi belum pernah. Tapi pernah, tapi belum. Itu dejavu ya Bro ya? Dejavu ya. Jadi kemudian saya menyimpulkan gini, kalau saya belum pernah ke tempat ini, saya pasti tidak pernah merasakan pernah di tempat ini dan sangat yakin sekali dengan tempat itu gitu. Jadi sangat familiar. Nah, kemudian saya pikir kalau kehidupan ini saya belum pernah, berarti ada kehidupan lalu. Dan keyakinan ini saya sembunyikan karena ini saat tahun 70-an ke 80-an, saya lahir 71, jadi saat itu tidak ada yang saya dengarkan agama mengajarkan seperti itu. Nah, daripada saya dibully, mendingan saya diam saja. Nah, waktu SD itu saya sangat suka, saya orangnya kritis dan kadang skeptis. Nah, saya kritisnya itu waktu SD saya pernah debat sama tokoh-tokoh agama dan saya nggak kalah dengan logik sejak SD. Jadi sampai misalnya pendeta kadang sampai geleng kepala gitu, nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Also itu begitu, kepengen tahu, curious. Ya. Dan saya terus ini kalau misalnya dibantah, saya tidak masalah dengan orangnya, tapi saya terus argumennya saya akan pertajam, saya tanyakan terus sampai detail.
akhirnya sampai tidak bisa terjawab. Ya kalau gitu nggak apa-apa, cuma saya nggak bisa yakini agama itu, gitu aja. Nah, kemudian saya lulus SMP ke STM. Nah, itu agak-agak skeptik. Teman saya mengajak saya ke wihara. Nah, teman saya mengajak ke wihara, teman satu STM. Nah, saya berpikir, waduh ini kayak apa nggak enak nolak, tapi saya pikir ya, oke lah, nggak apa-apa lah. Saya juga baru kali ini nih mau melihat sembayangnya orang penyembah patung. Jadi seperti itu. Saya pikir, oh iya ya, kapan lagi bisa ngelihat penyembah patung ini gimana sih gitu. Karena di Nunukan kelenteng aja nggak ada. Oh, oke. Sekarang sudah ada. Waktu itu ya, waktu itu. Ya, tahun 86 itu belum ada. Tahun 2000 lebih baru Nunukan ada. Nah, kemudian saya datang, uniknya kok hari pertama itu seorang Romo tuh menjelaskan tentang kalau di wihara itu bukan nyembah patung, sama seperti upacara bendera, itu hanya lambang penghormatan. Loh, kok sepertinya menjawab ini saya dari rumah, kan tadi mikirnya mau lihat penyembah patung. Loh, gitu loh. Timingnya pas. Nah, walaupun sebenarnya pinggang saya rontok saat itu, sakit karena kan nggak pernah duduk bersila selama 1 jam. Oh iya iya iya. Itu pertama. Nah, kemudian umur berapa tuh bro waktu itu bro? lulus SMP jadi sekitar berapa ya? 15 mungkin. 15. Iya. 15. Ya, sekitar itu. Nah, kemudian next week saya jadi penasaran. Jadi diajak nggak diajak, kebetulan dijemput, tapi saya waktu itu penasaran, mau lihat lagi. Nah, di sana diceritakan tentang alam kehidupan dan kelahiran ulang. Lu saya kaget. Lu itu kan yang saya yakini gitu loh. Nah, kok ketemu gitu. Nah, dari situ bahkan uniknya itu waktu itu, nah disitulah pencarian saya tuh sangat kuat sekali. Ya, dulu Dhamma Caka itu punya kaset-kaset khotbah dari Bante Panyawaro, Bante Subalaratano. Itu saya yang pinjem dengerin terus. Langganan di perpustakaan ya bro. Nah, betul. Nah, saat itulah saya seperti spon yang kering ketemu air. Jadi air itu diserap, skeptik, tetap kritis. Jadi kalau waktu itu seorang biku, sekarang sudah lepas jubah, Bante Citasanto, itu sampai ini sekali, saya mencecar gitu, mencari tahu. Karena nggak ada biku yang datang. Saat itu nggak ada yang stay maksudnya. Jadi datang itu setahun mungkin cuma 1 kali. Jadi begitu datang, gitu. Nah, kemudian ada Bante Dhamasubo lagi. Bante Dhamasubo sampai sangat ingat sekali dengan saya karena ini bahkan sampai kritis untuk ya. Nah, untuk berdebat saya senang sekali karena untuk menemukan seperti puzzle-puzzle yang terhambur di otak saya, di pikiran saya. Jadi puzzle-puzzle ini saya mau hubungkan gitu loh. Menjadi satu. Dan di STM itulah saya merasakan Dhamma ini, ini dia yang saya cari selama ini. Karena punya kesesuaian dan diuji kok bisa gitu loh. Kok matching, pun jadi mengundang untuk dibuktikan. Betul. Nah, itu ciri Dhamma. Kalau hanya percaya saja, ya silahkan. Tapi saya enggak. It's not for me. Nah, kemudian dari situ, saya karena karakter ini ya, saya kemudian nekat kuliah di Jogja. Waktu itu masuk di perguruan tinggi swasta. Kemudian tahun kedua saya iseng-iseng nyoba di UGM yang D3-nya masuk. Kemudian di sanalah saya juga ikut ini bertemu dengan Bante Panyawaro langsung. Dengan Bante Jodhamo, bahkan dengan Bante Utamo itu pernah 1 minggu lebih itu keliling Jawa Tengah, naik mobil. Bersama beliau? Ya. Wow. Zaman dulu masih wihara nggak terlalu banyak, jadi ke khotbah di Kelenteng di Temanggung, di Paraan, sampai ke Lasem waktu itu Bante Sudamo. Nah, ke Semarang, Watubong. Watubongnya masih dulu, wiharanya sangat ini sekali.
Semarang ya bro ya? Semarang di Ungaran. Nah, Aha. di mobil itu saya adalah seperti apa ya? Orang yang selalu berdebat dengan Bante Utamo. Yang lainnya itu, yang lain seperti supporter gitu. Karena Bante Utamo itu yang zaman saya ada dua sosok yang di Buddhis itu senang berdebat atau senang memberikan pelajaran dalam metode debat. Jadi debatnya bukan Ah, debat khusus. ya. Nah, jadi kalau di zaman Buddha itu kan hanya ada beberapa seperti Bante Sariputta, Bante Sacaka. Nah, itu adalah memang punya skill dalam debat. Dan Berdebat. mereka Ya, dengan betul. debat gitu. Jadi debat itu bukan Betul. sesuatu yang haram gitu dari di Aha. agama. Itu hanya Boleh, metode. betul. Ya, Aha. debat itu adalah metode, metode untuk karakter tertentu. Memang Ya. minoritas, memang minoritas orang yang suka dengan metode debat, tapi debat yang sehat itu adalah debat yang betul-betul masuk ke argumen. Bukan mau tujuannya, gue mau menang, gue mau bantai Bukan dia mau nih. menyerang, bukan mau Ya. menang gitu ya bro ya. Nah, jadi seperti itu. Memang karakter saya ternyata setelah saya amati sendiri, oh ternyata saya memang dari kecil sudah karakternya debat. Ya, Nah, ya. kemudian, nah ini ternyata juga memupuk kepribadian yang keras. Kalau dari 4 karakter tuh saya kolerik melankoli. Oh, Ya, kolerik aha. melankoli komplit sudah mau menangnya. Iya. Data apa lengkapnya informasi. Dominan. Nah, Ya. nah, kemudian setelah menjalani hidup, saya sempat juga masuk ke satu sisi sudah begitu saya mempelajari tidak suka dengan metode menghafal. Bahkan dulu saya Oh. hafal, oh Buddha itu lahir tahun 500 sekian sebelum Masehi. Sekarang saya Mhm, nggak ingat lagi. Nggak penting bagi mhm. saya. Nah, berupa Ya. pengertian, kemudian saya mencari pengertiannya. Nah, kemudian dari proses berpikir seperti ini, saya merasa kadang-kadang agak skeptik dengan sikap misalnya Dhamma Duta atau siapapun yang ngajarnya teori banget gitu. Karena saya Hmm. kan metodenya pengertian. Teori Right. banget. Nah, Ya. misalnya berumah tangga, cara membangun rumah tangga yang bahagia, yang ngajarin biku. Saya bilangnya, saya nggak ngajarin biku loh. Saya nggak nyalain biku. Saya Biku malah nggak nikah? yang saya suka skeptik. Bener. Panitianya apaan sih kok ngundang biku ngajarin cara berumah tangga yang bahagia? Nah, oke lah, biku mengambil, misalnya ambil dari Sigalowada Sutta, bagaimana memperlakukan istri memperlakukan suami. Tapi kan itu Ya. Buat gitu. rumah tangga. Kenapa nggak undang misalnya seorang Romo yang berumah tangga yang harmonis gitu? Kenapa sih harus Ah, undang? Nah, saya masih ke fase pemikiran yang skeptik dengan situasi yang terlalu normatif gitu menurut saya. iya, 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 betul. Nggak Nah, connect kayaknya ya bro ya. betul. Nah, jadi begini, kita pelajari teorinya juga ternyata dalam hidup itu belum tentu real seperti yang diajarkan gitu loh. Nah, masuk ke dunia nyata, ternyata banyak friksi-friksi. Saya juga berumah tangga, kemudian ternyata banyak friksi-friksi, dan ternyata disitulah sebenarnya pengalaman hidup, tantangan kita Ya, itu ternyata beda dengan belajar dhamma secara mendengarkan khotbah. Itu beda. betul, Nah, betul. sampai di satu titik rumah tangga saya harus pisah. Nah, di sana seperti saya ngalami seperti di antara ego yang merasa benar, tapi juga merasa gagal. Terguncang jadinya. Ini satu sisi merasa benar, tapi saya juga merasa gagal. Biasanya kan orang kalau merasa benar, dia nggak pernah merasa gagal. Ya, ya, benar-benar ada. Ya, Ada dua ini. Nah, kemudian disitulah tahun 2009, kemudian 2010 papa saya meninggal. Di situ juga ternyata guncangan tuh bukan hanya dari pasangan hidup, ternyata dari saudara kandung. Dan ya, sangat kalau diceritakan ini
rasanya nggak mungkin gitu. Karena saudara saya seorang wanita, tidak punya anak kandung, menguasai 100% harta yang dari papa saya, dan saya lepaskan. Saya lepaskan, tapi kemudian di belakang, karena mungkin ada keluarga kan, biasanya orang Chinese kan selalu tuh, loh, laki-laki. kamu nggak boleh loh itu. Nah, Ya. kemudian untuk apa mekanisme pertahanan diri, self defense mechanism dari pikiran dia selalu memfitnah saya di belakang saya supaya dia lakukan itu karena hal itu benar. Nah, seperti ini terjadi di masa seperti itu, saya memutuskan saya harus cari meditasi. Dulu saya meditasi pernah ikut hanya tapi tahun waktu saya kuliah itu sempat meditasi, sempat Pabaja Samanera, tapi waktu ya, itu pernah ya. Termasuk Pabaja yang pertama kali secara rutinnya dari STI. Jadi STI kan rutin, pertama kali rutin, tapi beberapa tahun sebelumnya sudah ada Pabaja Samanera sementara, tapi tidak ada. Nah, ini artinya menjadi calon biku. Untuk yang belum paham, calon biku itu yang botak-botak itu. Jadi bro ini belajar untuk menjadi calon biku. Ya. Oke, lanjut bro. Tahun 91. Itu sesudah atau sebelum nikah tuh? Itu sebelum, masih kuliah, masa kuliah. Oh, masih kuliah. Oke. Sempat meditasi, tapi ada sempat ngalami satu pengalaman meditasi yang mungkin di awal cukup baik, tapi tidak tahu kelanjutannya harus bagaimana tanpa bimbingan. Karena tahun-tahun 90-an awal itu belum ada di Indonesia tuh meditasi retret yang ada instrukturnya yang intens. Iya, iya. Nah, saat itu meditasi, nanti ada masalah tanya ke biku. Setelah itu dia akan meditasi sendiri lagi. Nah, jadi saat seperti itu, nah kemudian tahun 2010-an saya kan mencari sendiri. Nah, di saat itu sudah ada retret, saya sempat jadi ikut meditasi Vipassana setiap tahun. Jadi sempat 3 kali. Di situ juga ngalami satu pengalaman yang bagi saya itu pengalaman baru, ya. Dan di situ bagaimana melatih sati itu, wow, ternyata seperti itu ya. Nah, di situ sati ini adalah kewaspadaan, bro dan sis. Ya. Kewaspadaan atau perhatian penuh. Nah, saya merasakan pengalaman meditasi, tapi saya kok merasa ego saya kok masih kuat gitu. Dan ternyata yang saya lihat teman-teman yang lain ngalami hal yang sama juga, yaitu kok abis meditasi kok malah seperti jagoan meditasi yang memandang orang lain tuh sepertinya di bawah semua gitu. Ya, itu juga pernah saya alami dulu, bro. Ya. Dan ternyata ego seperti itu sering muncul. Ya, kesombongan ya, bro. Ya. Jadi nggak sengaja waktu itu tahun kalau tidak salah sekitar 2013 atau 2012, mungkin 2012, ulang tahun saya 24 Februari 2012, saya dengan dengan saya berempat makan di CP. Kemudian ketemu teman lama ini, saya kok saya sampaikan, saya pamerkan lah meditasi saya tuh gini, inilah yang tertinggi, inilah yang the best, inilah puncak dari segala meditasi. Nah, kemudian dia katakan, dia menyampaikan ke saya tentang meta. Nah, meta ini cinta kasih, bro dan sis. Cinta kasih. Ya. Tentang meditasi cinta kasih. Dalam pikiran saya, iya ya, saya ini orangnya kan keras, kurang meta gitu, kurang cinta kasih. Nah, kemudian dia menyampaikan hal yang kemudian itu seperti menampar saya. Kalau cuma mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, itu Beo aja bisa diajarin, burung Beo. Betul. Wah, ini bagi saya yang ego saya tinggi kan kayak ditampar gitu loh. Tapi saya nggak mau ngakui gitu. Cuma pulang-pulangnya saya coba. Nah, dia kasih tips singkat aja gitu. Bagaimana memunculkan meta itu di dada, saya coba gitu. Kok berasa ya? Iseng-iseng nih. Saya pancarkan ke seluruh tubuh saya. Wah, udah kayak ini. Kayak diselimuti.
apa perasaan yang excited gitu. Aha. Nah, di situ saya Baru tertarik. pertama tuh ya bro ya, udah masuk tuh ya. Ya, saya amati karena saya ngamati kan. Dia ngomongnya apa, saya ingat-ingat poin-poinnya. Saya mencoba mengerti. Jadi walaupun terjadi seperti agak debat gitu, tapi saya Aha. mencoba mengerti apa yang dimaksudkan. Nah, kemudian saya melakukan sesuai pemahaman saya. Nah, kemudian ya saya bilang ini interesting. Nah, kemudian satu waktu tahun 2014 saya coba ini eh, teman saya sudah ikut 2013 kalau tidak salah. Kemudian 2014 Iya. saya ikut ya. Nah, kemudian saya ikut 2014. Nah, ini skeptiknya muncul lagi. Ketemu dengan Bante Wimalarangsi langsung. Nah, Aha. Bante ngajarkan, oh meditasinya 6R. Ah, sudah nemu lagi nih orang bule. Kalau marketing kan 4 sukses, yaitu misalnya 4M, M pertama misalnya. Wah, kan sering, kalau marketingnya orang bule kan sering begitu, menggunakan bahasa-bahasa yang apa, 3T misalnya. Jadi Ini tips-tips 6R. R, nah, kemudian meditasi 6R. Ah, pasti bukan, ini marketingnya bule nih saya pikir. Nah, itu Aha. sampai nggak salah 5 hari kalau nggak salah, saya tetap nge-mix, jadi kayak remix gitu, antara metode tim yang diajarkan di tim sama pengalaman saya di meditasi yang lama. Sampai Iya. satu hari kelima saya ingat Bante Wimalarangsi katakan. Jadi waktu itu pertanyaan saya sudah diabaikan sama Bante. Jadi sebelumnya kan Bante selalu menjawab semua pertanyaan. Aha. Atau ketika Bante seperti mengabaikan pertanyaan saya ingat, kemudian katakan, begini, kamu kalau mau lanjut, kamu tinggalkan dulu metode yang lama, ikuti saja metode ini sampai berakhir. Kalau kamu tidak mendapatkan manfaat sampai berakhirnya retret ini, silakan kamu coba metode yang lama. Mhm. Di situ saya langsung, iya juga ya, gitu. Ya. Ngapain buang waktu ke sini 10 hari, tapi ngikuti kebiasaan lama gitu. Ya. Kan saya mau Betul. coba. Nah, di sini kan saya tanda kutip, saya kan mau mencuri ilmu, gitu. Ah. Saya kan mau curi nih ilmunya kayak apa sih meta tuh gitu. Nah, Aha. walaupun saya sudah mencicipi ya di awal, nah saya merasa Iya. konsisten. Nah, saya mau coba konsisten, saya harus curi nih ilmunya di apa TWIM. Nah, Aha. guys, akhirnya kayak saya sebenarnya mengalami kelelahan. Kelelahan itu karena menggenggam yang lama dan yang baru ini mau dipaksakan di cloping gitu. Betul. Ini kayak mangkok nih udah penuh nih. Bro Hmm. mau isi lagi ya lu ber lah. Iya. Dan ini malah ada pemaksaan. Saya merasa itu saat di retret itu saya memaksakan dan sampai ngalami kelelahan gitu. Aha. Nah, kelelahan di saya sendiri akhirnya menerima sudah ya sudahlah saya ikuti aja metodenya ini. Nah, kemudian Ah, saya ya. coba mulai mengerti ternyata 6R itu saya konfirmasi sama Bante Wimalarangsi. Bante, R pertama recognize, apakah itu yang dimaksud dengan sati? Ya. Kemudian R yang kedua, release, relax, resmile, apakah ini yang dimaksud dengan sama wayama atau daya upaya benar? Ya. Kemudian saya tanya lagi, R yang kelima, return to object, kembali ke objek yaitu meta, apakah ini yang dimaksud dengan sama samadhi atau seperti praktek samatha? Ya. Lah, jadi Ah, 5R. Nah, R ke-6 kan hanya meripit 5 R yang ya. Ulang. tapi sebenarnya kan 5 saja. R ini hanya setiap kali ada gangguan, lakukan 5R. Nah, saat itu saya jadi mikir, berarti Bante, 6R ini, atau saya ambil 5-nya saja, apakah ini 3 unsur dari samadhi? Kalau jalan mulia berunsur 8, kan Buddha mengajarkan jalan mulia berunsur 8. 2 Betul. itu adalah panya. Ya. Kemudian 3 unsur sila.
Gila. Nah, ini kita Lebih. asumsikan. Nah, unsur samadhi ada 3. Apakah demikian, Bante? Nah, saya menyimpulkan sendiri. Dan Bante katakan, iya. Ah, Nah, disitulah saya merasa, oh, jadi ini kira-kira hari ke-6 lah itu. Hari ke-6, ah. jadi sebenarnya 6R ini bahasa memudahkan untuk mempraktekkan jalan mulia berunsur 8 secara bersamaan. Iya, betul. Nah, itu saya merasa kayak, ah, kok nggak ngomong dari awal sih, gitu loh dalam hati saya. Lah itu kan insight-nya muncul, bro. Mungkin juga kalau ngomong dari awal juga saya tetap ngeyel sih, kan waktu itu. Iya, tetap skeptis. Tapi kan ini kling gitu, muncul Iya. keluar kan dari dalam lebih kena sebenarnya. Nah, dari situlah seperti apa lampu seperti pling nyala gitu. Iya. Ah. Tuh ya sudah, saya nurut aja udah. Jadi merasa enjoy, nggak merasa bahwa ini adalah ajaran sesat. Jadi begitu akhirnya saya enjoy, coba lakukan, dan ini sudah mulai itu senyumnya itu sudah waktu meditasi senyum itu sudah lepas gitu. Jadi sebelum Alami ya. iya. Nah, karena sudah ada kelegaan gitu loh bahwa saya ini nggak ngikut ajaran sesat gitu. Ya. Dia oh ya enjoy. Nah kemudian hari ke-7 itu merasakan itulah apa bagaimana excitednya apa meta sampai karuna, mudita sampai UPK itu di hari ke-7 dan metanya sorry yang di hari ke-7 ini meta itu kok hilang gitu loh. Nah, berubah. Kayak kosong seperti hampa loh. Kok begini kayak nggak yang tadinya excited kok kayak ibaratnya kalau apa monitor jantung katanya Jadi ini kok gini gitu loh. Saya merasa ada kemunduran. Nah waktu itu Brenda katakan loh itu bukan mundur itu kemajuan. Nah disitulah saya kemudian diarahkan ke apa cara yang selanjutnya mengubah metode caranya. Nah di sanalah saya ngalami sesuatu yang rasanya sangat excitednya itu di level yang sangat hening sekali, halus. Ya. Nah sebelum halus itu malah seperti ini apa energetik sekali. Sebelum halus masuk ke halus itu sangat energetik sekali. Nah di situ saya kok sampai subuh itu nggak bisa tidur. Jadi bawaan excitednya itu nggak ini gitu loh. Jadi nggak bisa tidur, saya meditasi, kemudian akhirnya tidur juga. Dalam keadaan kurang tidur, saya baru ingat, saya dari SMP, oh ya, di retret itu setelah beberapa hari ya, saya kok tidurnya jadi enak setelah meditasi itu. Kemudian, saya hari ke-7, jadi hari ke-7 sampai terakhir, 7, 8, 9, 10, itu hari 9 malam ya, 10 kan hari sudah pulang. Nah, di situ kok saya merasa ada yang aneh, karena seingat saya dari SMP sampai tahun 2012 itu, selalu kepala saya migrain sakit, nyut-nyut, bahkan kalau di sini ini dipegang itu kalau lagi kumat itu bisa terasa denyut seperti denyut nadi yang kuat sekali di sini. Wow. Nah, saat itu kok hilang. Nah, saya kemudian coba paling nanti juga habis retret juga balik lagi nih. Karena saya merasa sudah apa ya? Ini kayaknya penyakit sudah udah deh sampai mati pun ada saya sudah enjoy, sudah nerimo gitu. Sudah menerima, iya. Nah, kok tapi hilang ya bro ya? Setelah meditasi loh, retret sudah pulang, kok nggak muncul gitu. Nah, migrennya hilang? Hilang migrennya. Nah, sejak saat itu, migren masih bisa muncul hanya kalau benar-benar kecapean, kurang tidur, baru muncul. Tapi sehari-hari enggak. Nah, kalau dulu, hari-hari, setiap hari, selalu berasa. Oh, setiap hari? Dulu? Hari kecuali tidur. Baru nggak berasa. Begitu bangun, udah langsung berasa gitu. Sakitnya. Nah, disitulah saya merasakan, oh ternyata kalau teman dari yang Shinsei yang mengajarkan dengan metode Qi, ada menjelaskan ada sumbatan di sumbatan Qi di kepala katanya jebol. Yang terbuka. Iya. Membuka.
Nah, di situ saya jadi enjoy melakukan twim, dan situ saya sudah memahami ternyata seperti ini. Nah, cuma waktu itu saya merasa twim itu cuma sampai di situ. Oh, begitu aja. Ilmunya sudah saya curi. Nah, ekspektasi saya kan lebih dari itu. Setelah retret, migrain sudah hilang. Tapi kok saya merasa ada yang nggak stabil. Jadi ada ledakan-ledakan emosi yang sesuai karakter saya, itu masih muncul walaupun sudah sangat berkurang. Kalau ini masih muncul, ini berarti belum tuntas gitu. Sukses, iya. Tuntas. Akhirnya saya ikut lagi tahun depannya. Dan tahun depannya saya ngerasakan, disitulah saya, waduh ternyata meditasi itu yang bahagia, yang tidak bisa terucapkan bagaimana keheningan itu sangat bahagia. Disitulah saya merasakan betul-betul berterima kasih kepada para guru dan kepada Buddha yang mengajarkan bagaimana saat pikiran itu hening atau damai, disitulah kebahagiaan sebenarnya. Iya. Ya. Ya. Kebahagiaan, karena selama ini kan bahagianya itu saya jadi mengerti, memahami secara perspektif yang berbeda. Kan kalau kita dapatkan sesuatu yang kita inginkan, bahagia. Kita tidak mendapatkan yang tidak kita sukai, kita bahagia. Nah, sekarang ini apapun yang dialami, kita tetap bahagia. Iya. Itulah perspektif saya berubah. Jadi saat ini, kalau dulu saya suka debat, karena saya sebenarnya di lingkungan yang kurang ideal sebenarnya dalam dunia para meditator, karena saya sering terlibat di politik. Nah, di politik ini saya dari kecil paling nggak bisa melihat ada hal ketidakadilan. Kalau saya lihat terus saya diam. Nah, cuma kalau kita bersuara kan kita jadi dimusuhi. Iya. Tidak disukai oleh siapa? Orang yang tidak benar gitu. Betul. Nah, di saat seperti itu kan letupan emosi itu walaupun menang, tapi kan emosi ini kan seperti berkobar membara gitu. Ya, meletup kebencian. Nah, jadi begini, perspektif yang berbeda tuh begini. Dulu saya benci dengan koruptor. Dulu saya benci dengan orang yang tidak adil, suka menindas orang yang lemah. Saya benci. Tapi setelah saya memahami Dhamma dan setelah ini retret ikuti TWIM, di situ saya seperti mendapatkan suatu pencerahan pemikiran baru. Saya tidak perlu membenci. Saya hanya menolak untuk tidak berada di situ, tapi tidak membenci. Iya. Nah, disitulah perubahan pikiran ya, Sis, ya. Dan perspektif saya berubah tentang politik. Kan orang suka bilang politik itu kotor. Ya, betul. Kalau kita mau kotor. Ya. Tapi dengan batin yang bersih, politik itu nggak kotor. Bisa orang lain yang kotor, tapi kita tidak harus mengkotori. Nah, sebenarnya saya memahami Dhamma seperti ini kan, Buddha kan pernah menyampaikan, kehidupan ini dukkha, penuh kekotoran. Itu seperti kolam lumpur yang kotor. Tapi kalau teratai, tidak akan ternoda oleh lumpur di mana dia tumbuh. Nah, politik itu kotor, iya kotor, kolam yang kotor. Tapi kalau kita menjadi teratai di dalam dunia politik, kita nggak kena kotor. Kita bisa difitnah. Nah, kalau dulu difitnah ini perasaan di bakar. Nah, tapi kemudian setelah saya meditasi, saya bisa ketawa gitu. Teman ada baca gitu, kamu kok dibilang itu benar ya? Saya ketawa aja gitu. Saya bilang, saya malu, mungkin saya sudah nggak akan, saya udah stop. Ya biarin aja. Nah, sampai ada yang mengatakan, wah lapor aja ke polisi, itu pencemaran nama baik. Sudahlah. Saya nggak mau membuat dia menderita, saya hanya mau menyadarkan dia.
bahwa dia memilih posisi yang salah. Saya hanya menawarkan ini loh yang benar. Tidak kita di politik itu. Karena kebijaksanaan sudah muncul di dalam Bro Edi. Makanya bisa punya perspektif seperti itu. Itu yang saya rasakan. Ternyata memang pandangan, akhirnya itulah apa yang disebut, kalau kita punya pandangan yang kita bisa arahkan ke pandangan yang benar, sebenarnya kita nggak perlu ikut di dalam pusaran suka atau ini sebenarnya tendensi menyukai, menginginkan, itu kan sebenarnya loba, dan tendensi untuk menolak atau dosa. Nah, cuma saya melihat di sini juga saya melihat setelah saya ngalami, ternyata dosa itu tidak tepat juga kalau disebut kebencian, karena kebencian itu harus identik dengan jadi tendensi untuk menolak, seperti nggak suka pedas, enggak, begitu kena cabai dikit, apaan sih kamu ngasih cabai. Nah, itu sebenarnya dosa. Iya, itu penolakan. Dia menolak. Nah, kalau misalnya orang yang tidak tendensi tidak masuk di dalam tendensi dosa, begitu ada cabai, ya sudah cabainya aja diambil, dikeluarin, selesai. Right. Jadi perubahan seperti itu yang saya melihat, oh ternyata dhamma itu bisa dimengerti dan alami itu dalam bentuk seperti ini. Dan ini memang agak berbeda dengan sebelumnya. Setelah kalau dengarkan hanya khotbah-khotbah yang sebelumnya, kok sepertinya dosa itu artinya membenci. Kita nggak boleh membenci kepada musuh-musuh kita. Terlalu jauh gitu. Padahal bentuk-bentuknya itu, gradasinya itu sangat dari halus sampai ke yang besar. Sampai terjadi pembunuhan dengan kekejaman, itu kan dosa dalam level yang ekstrim. Tinggi, ya. Yang rendah pun, halus pun, itu yang harus kita atasi juga. Itu yang harus kita kikis. Nah, kikisnya bagaimana? Sekarang kan Bro Edi udah punya kuncinya. Ya, jadi jalan mulia berunsur 8 itu memang harus dijalankan komplit. Ya. Itu yang saya setelah saya alami, yang efektif itu bukan dijalani satu persatu. Misalnya, sekarang rajin aja melatih sila. It's okay, bagus. Iya. Hanya melatih sila, karena banyak orang melatih sila tapi panyanya rendah. Iya. Tumpul. Iya. Kebijakannya tumpul, itu juga susah. Akhirnya apa? Menganjurkan orang berbuat baik, tapi dengan cara yang tidak bijak. Nah, seringkali disitulah banyak muncul friksi, konflik. Saya perhatikan, ternyata saya amati seringkali begitu yang terjadi. Nah, kemudian masuk ke satu level lagi di dalam hidup saya. Tadinya saya cuma hobi. Jadi misalnya kalau ada sampah organik di rumah, misalnya nih sampah sayuran. Saya mau tanya nih, gimana nih mempraktekkan mengembangkan konsep hidup ramah lingkungan? Jadi gini, tadinya itu saya hanya hobi. Suka nanam, dari kecil juga saya suka nanam. Nah, kemudian sampah-sampah organik saya, daripada dibuang bau, kasihan kan yang membuang itu, nah lebih baik saya olah jadi kompos. Tapi sampah yang lain masih terbuang. Nanti dapat lagi informasi puzzle baru nih, kepingan puzzle baru dari teman, Ed, itu plastik juga bisa loh, digunting-gunting masukin di botol, jadi eco break. Oh ya, bagus juga ya. Nah, saya waktu melihat foto ada paus dan anjing laut atau singa laut itu yang mati, kemudian dibelah perutnya, atau lumba-lumba yang dibelah perutnya, di dalamnya ada ratusan kilo plastik. Kemudian lihat penyu, badannya tuh harusnya kan bulat seperti ini, terus gini, hanya karena keceput ini plastik ya. Dia membesar, akhirnya bentuknya seperti angka 8 gitu, seperti gitar. Saya melihatnya itu dalam kondisi gitu. Aduh, siapa tahu mungkin saja ya salah satu serpihan atau lebih itu sampah dari saya. Lalu saya mikir, kenapa saya harus
mempraktekkan Dhamma, tapi saya secara tidak sengaja, dan akhirnya saya tahu sampah saya ini beresiko membunuh makhluk lain. Akhirnya disitulah saya punya kebiasaan. Jadi kalau sekarang ya saya nggak pungutin, belum di tahap pungutin sampahnya orang lain. Tapi kalau saya makan apapun plastik, roti misalnya, saya lipat-lipat masukin di tas saya, kalau enggak di kantong saya. Nanti di rumah saya kumpulin, saya gunting. Tisu kalau untuk lap keringat, saya kantongi, saya simpan di rumah, saya gabung dengan membuat kompos. Kecuali ya, maaf kalau misalnya batuk, ada lendir atau ingus, itu sebaiknya segera dibuang. Ya. Nah, Karena itu kan ada bakteri, ya, virus. Kalau cuma keringat, toh juga bakterinya ya di level yang bakteri nggak inilah berbahaya, karena nempel di kita juga nggak masalah. Nah, seperti itu saya kompos untuk dihancurkan menjadi kompos. Nah, kemudian kalau nemu kalau misalnya ada snack, bungkus snack yang gede, nah itu rapi, bawahnya dilubangi, kemudian diisi kompos yang sudah jadi, kan jadi media tanam. Sekarang saya tiap kali ke tempat orang jual kelapa muda, itu saya langsung ngajarin, Bu atau Pak, tahu nggak ini batok kelapa ini bisa dibuat pot organik. Gimana tuh? Langsung ambil goloknya, langsung nih ada tanaman ini nggak, seledri atau apa, ada cabai. Kemarin juga 2 hari lalu ajarin, wah dia nyobain senang sekali, dinunukan juga kan. Jadi setiap kali sekarang saya makan, ini sukses nih Bro Edi, ini suksesnya di Jana Manggala nih, Pak Andi seneng banget. Cerita dong Bro. Ya, ini perlu di-share nih Bro. Ya, jadi retret saya pertama di TWIM itu kan di Jana Manggala. Itu tempat pribadi punya Pak Andi Wongso. Nah, dengan Pak Andi Wongso sebenarnya ya hanya tahu tapi nggak kenal secara pribadi. Saya kenal Pak Andi nggak kenal saya gitu. Di grup Dhamasuka nyampaikan tentang buat kebun organik. Nah, disitulah saya kasih ide. Nah, karena saya waktu retret itu saya sering lihat, tapi kan nggak sering muncul gitu di pikiran. Wah, coba ini ya, gitu. Akhirnya, sudah dirilis aja dah. Yang punya bukan saya. Nah, kemudian saya sebenarnya sudah sharing ini ke banyak orang pengusaha dan yang punya aset tanah luas, punya kebun, tapi nggak tertarik. Dan saya nggak pernah berhenti untuk memberi inspirasi. Nah, kenapa kok Pak Andi ini langsung saya kasih ide liar saya. Ide liar ini termasuk bikin Karuna Park. Karuna Park itu yaitu tempat kita bisa melepaskan hewan di situ, di Jana Manggala. Misalnya nih, kalau sekarang Pak Andi pelihara ayam petelur, nah kita beli ayam kampung, beli aja, misalnya betina itu kan juga nanti pasti mati. Kalau bertelur juga bisa pasti semua nih. Kemudian ya dana kan dilepaskan aja di Jana Manggala, bisa. Iya, betul. Nah, ini nggak dipotong ya Bro ya? Ya, yang penting tidak dipotong. Kalaupun telurnya diambil, itu telur yang betina-betina yang tidak ada jantannya. Oke. Jadi banyak orang nggak tahu. Beda ayam ini walaupun tidak dibuahi oleh jantan, dia tetap akan bertelur every day. Oke. Jadi belum tahu nih Bro. Bagi unggas, telur itu seperti menstruasi. Oke. Yang setiap hari. Tidak dibuahi pun tetap bertelur ya. Wow. Tidak bisa dirami, nggak bakal menetas. Oke. Kecuali dikasih jantan, baru bisa jadi anakan. Iya. Gitu. Jadi di tempat itu dilakukan, kemudian kebun organiknya saya sampaikan nih bisa dengan mesin pencacah, dibuatkan kompos. Nah, kompos ini pun ada cairannya yang sekarang orang sebut ekoenzim. Ekoenzim. Nah, cairannya itu bisa ditambahkan di air minuman ternak. Oh, boleh ya? Nah, jadi seperti
Tuh, bahkan saya ini siring apa tanah yang miring di Janamanggala itu buat siringnya pakai ban bekas. Oh iya 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 iya, betul. Nah, Ada kita yang sampai berpikir, berdana gitu kirim ya. nah sempat ini ya rame-rame nyumbang ke sana waktu itu saya. Seru itu waktu itu. Nah, itu bagus sekali begini. Ya tergantung perspektif kita, apakah kita melihat hanya ini adalah siring yang berbiaya murah atau selain siring berbiaya murah, sebenarnya kita membantu lingkungan ini mengurangi sampah. Mhm. Ya. Karena ban itu tempatnya kalau hujan itu tempat bersarangnya nyamuk. Oh, betul betul juga. Kan di Iya celah-celah iya. ban itu, Iya iya nah itu di dalamnya ini kan sering ada air. Nah itu tempat iya. kembang biaknya nyamuk. Nah ini bisa menjadi solusi. Jadi kalau setiap orang yang punya tanah luas, punya siring, daripada pakai siring batu, harus merusak alam lagi kan, ngambil batunya, Mhm. pasirnya, Iya. ya saja ini ban bekas. Nah Toh kalau itu ban, juga dari karet ya bro ya, kembali lagi nanti ke alamnya. dan ini sebenarnya karet tuh agak lama, ratusan tahun baru musnah. Nah, Oke. daripada jadi sampah yang ngotori lingkungan, kan bisa dimanfaatkan, Iya gitu. iya. Jadi ada dasar moralnya di balik itu. Nah, sekarang Pak Andi juga lagi mikirkan untuk mau buat kolam ini ikan lele. Jadi kalau mau function lele, nanti di sana, cuma di sana kan tidak ada melewati mata air, masih dipikirkan bagaimana solusinya. Oh. Nah, kalau saya di rumah, kalau lihat di Instagram saya postingan yang agak mungkin 2-3 bulan lalu, itu sampai sekarang itu saya dengan drum biru yang 200 liter, drum plastik, itu saya pelihara lele. Oh, Jadi saya function lele. Function lele. oke. Nah, lele itu saya tidak makan. Nanti Saya berkembang biak gimana, bro? lele kalau sesama lele dia nggak akan berkembang biak. Nanti kalau sudah banyak, penuh, saya kemungkinan akan nambah drum aja lagi. Tapi kalau sampai over, misalnya over, saya akan function di tempat yang aman. Oh, iya, 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 iya. Di tempat yang Kan aman. mereka Nah, bisa berkembang biak tuh. kalau sudah lele kumpul sama lele nggak bisa, sis. Oh Karena ya? akan dimakan telurnya, nggak akan jadi, nggak sempat jadi. Oh, gitu, tah. Lele itu kanibal, sifatnya kanibal. Wow. Ini belajar Jadi banyak saya nih dari Bro Edi. jadi lele itu nggak, kalau mujair bisa. Nah, Oke. nah manfaatnya apa? Sekarang moralnya dari memelihara lele itu nggak sekedar kita hobi. Jadi bukan cuma hobi. Pertama, kalau kita punya sampah hewani atau sampah misalnya makanan basi, misalnya apa ada daging yang tersisa atau perut ikan atau seperti itu. Nah, kalau Hmm. itu kita buang keluar, pertama sebelum diangkut itu sudah ngotor lingkungan. Bau ya, busuk. Kucing, wah dikorek-korek kemana-mana, jadi Ya, bau. betul. Pun diangkut tukang sampah, saya kok ngerasa masa sampah yang bau seperti itu saya harus berikan sih ke tukang pengangkat Tukang sampah. sampah. Kita angkut. Iya, Kalau mereka kan digaji untuk itu, tapi kan iya. rasanya kenapa kita tidak Kasihan juga ya. Ya. Ini meta dan karunanya Bro Edi ini berkembang dengan sangat baik. dan saya berusaha itu menjadi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Aha. gini, kalau ada minuman kalengnya ini kan aluminium ini harganya mahal, sekitar 10 ribuan per kilo. Nah, banyak orang kan Oke. buang aja tempat sampah biar orang yang pencari kaleng ini akan mengais-ngais. Saya kok nggak tega gitu. Saya kumpulin di satu kresek, saya gantung. Oh, pisahin. Ya, saya gantung. Jadi siapa yang mau ambil langsung ambil satu tas selesai gitu. Nggak harus ngorek-ngorek sampah yang bau gitu, yang Oh, kotor. iya, iya, iya. Kan bisa memberikan dengan cara yang lebih hormat gitu loh kepada mereka. Mereka ini bukan orang yang level bawah, hina, Iya, rendahan. iya. Mereka manusia gitu loh. Kenapa tidak kita Betul. berikan dengan cara yang lebih hormat kepada mereka? Nah, akhirnya sampah hewani atau sampah makanan bekas, nasi basi,
kue yang atau roti yang jatuh ke lantai kita sudah nggak makan, cemplungin aja di drum yang pelihara lele. Nah, supaya Oh, gitu. Jadi semua makanan habis dimakan sama lele. wow. Nah, Jadi nggak ada yang tersisa, nggak ada yang terbuang ya bro ya. terbuang. Kemudian Bagus di sekali. keliling drum itu saya tanami hidroponik, tanami kangkung supaya memberikan oksigen Oh, juga ke oke. lele. Ah, luar Nah, biasa. air lele ini kan jadi butek. Itu air hujan saya arahkan masuk ke drum. Nah, tapi airnya dari lele ini saya pakai untuk nyiram tanaman tadi yang di polybag, di pot kelapa. Itu ternyata Oh, sangat subur sekali air dari lele itu. Untuk wow. sangat subur. Jangan air bersih kalau untuk nyiram tanaman. Oh, wow. Jadi tanaman tuh nggak perlu dimuliakan dengan nyiram dengan air bersih. Dia lebih butuh air yang butek karena air dari lele itu kan ada kotoran lele. Itu jadikan Betul. seperti pupuk kandang cair. Ah, kalau mami saya pakai air cuci beras, bro. Air cuci ikan gitu. Air cuci berasnya disiram dulu ke ini hidroponik yang di drum lele. Nanti kan kecampur sama air lele. Oh, ah, Nah, atau oh, oke. air cuci beras bisa dipakai untuk buat ekoenzim. Ini nggak Oh pernah ya? diajar, ya. Tapi sebenarnya bisa karena dia masih mengandung karbohidrat. Karbohidrat kan difermentasi menjadi gula. Gula itu makanan bagi bakteri baik. Oh, Bro Edi, kapan-kapan nih mau minta Bro Edi sama Bro Seci membahas tentang ekoenzim buat Plymers. Kita Oh, bikin boleh. Zoom ya nanti kapan-kapan ya Bro ya. Boleh. Ini bagus Itu banget nih. nah, mungkin baiknya kalau mau buat seperti itu, kalau pas saya di Nunukan, jadi saya langsung di lokasi di depan rumah. Oke. Ya, 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 ya. Nanti kita atur waktu Ya, supaya karena kemarin tuh waktu ngobrol sama Bro Seci mm-mm. juga menceritakan tentang ekoenzim. Terus si Hani juga, si Sani itu Ya, anaknya Mami Mata itu juga ah, ternyata mengembangkan ekoenzim. Dan saya tahu Bro Edi sudah lama mengembangkan ekoenzim. ya. Jadi kayaknya nih perlu nih pakar-pakar ini bergabung menceritakan kepada kita. Nah, ini butuh nih bro, nanti kapan-kapan kita bikin Ya, sejenis seminar lah ya bro ya. ya. Bagus sekali. Dan saya sekarang ini melihat ini jadi yang lebih komprehensif. Jadi ekoenzim itu hanya sebagian dari beberapa metode. Hanya satu Oke. dari beberapa metode. Karena kan ekoenzim tidak bisa untuk sampah organik yang busuk. Misalnya gini, kulit durian kan nggak bisa Oh, untuk ekoenzim. Ekoenzim ini misalnya kulit oh, jeruk, kulit ah, apel, pilihan. ya, Jadi ya sampah katanya juga organik pilihan. alpukat nggak boleh. Nah, Nah, nah kalau kalau eh, ya biokomposter atau komposter boleh. Jadi semua sampah organik atau ekoenzimnya rusak nih, kok bau busuk, kan gagal. iya, Nah, itu ya. jangan dibuang, dialihkan ke kompos, biokomposter, Oh, yang sampah yang lebih kotor. Nah, biokomposter untuk tujuannya untuk kompos dan untuk nyiram tanaman. Kalau ekoenzim bisa untuk pemakaian rumah tangga bahkan kulit. Nah, iya, iya, iya. sebenarnya Bro Hartono yang ngajarin saya tentang fermentasi. Pertama kali itu dari Bro Hartono yang dulu ini loh, yang kulit manggis. Oh, iya, 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 iya. Nah, ini tambah lagi nih satu bro Har Ya, nih. Yang waktu itu ya. pernah ngobrol. Dan saya Cocok sudah ini coba. pakar-pakar. Oh iya, Cara brohar saya sudah coba untuk kopi, saya sudah coba untuk apa buah naga, sirsak. Nah, saya nanti ah, mau coba mengkudu. oh wow, Karena saya dulu sebelum brohar ngajarkan, saya sudah sempat baca artikel dari dokter di Jepang, katanya fermentasi itu melipat gandakan apa antioksidan tuh sampai belasan kali lipat daripada wow, asli gitu. luar biasa. Jadi makanya lemon pun kalau difermentasi itu sebenarnya lebih, kalau menurut saya loh ya, uh, sepertinya lebih baik daripada ini apa infused water Oh oke, karena
Bro Hartono pernah ceritakan seperti apa, teh hijau. Teh hijau itu kan tanpa fermentasi. Daun teh itu ada getahnya, nggak bagus untuk usus besar. Tapi kalau Oh, difermentasi, jadilah OT, black tea. ah, Dan iya, 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 iya. antioksidannya lebih kuat black tea daripada green tea. Iya. Nah, terus ada sifat jeleknya akan terbuang. Wah, seru nih. Kapan-kapan bener nih mesti gabung. Ya, Bikin seminar kecil ya. Kita pakai Zoom aja. ya, bisa. Dan ini praktek seperti ini harus kalau kita ya tujukanlah pikiran kita ini adalah untuk kebaikan dunia. Yes, Gitu. ini tujuannya. Jadi orang lain tidak ngikuti. Oh, kalau dulu saya begini, sis. Ini kalau dulu ya, perspektif saya kalau dulu nggak ngikuti. Ah, Misalnya nih, seorang Buddhis misalnya nih, kamu kok Buddhis buang sampah sembarangan? Nah, terus kalau ah, sekarang ya dia mau buang sampah sembarangan, it's okay, dia belum belum mengerti. ngerti. Ya, Cuma saya tetap oh, lakukan untuk saya gitu. ya. Nah, Wah, kalau luar dulu biasa. terganggu Boleh di, sekali orang yang nggak ngikuti cara saya tuh harus iya, ngikuti nggak saya apa-apa. kayak gini. Karena Bro Edi lebih punya panya, lebih punya kebijaksanaan sekarang dan emosi itu jauh berkurang pastinya ya Bro ya. Jadi apa? Kalau dulu itu kita tahu ini baik, kita mau paksakan orang Sok, tuh ya, harus begini juga loh. Kayak gua gitu loh. Padahal guanya saat itu juga belum baik. ego, ya, ya, ya. Ego kita tuh merasakan kita tuh sangat tinggi, padahal ukuran kita masih rendah. Yep, Nah, karena sudah paham jadi bisa ngomong begitu Bro. Kalau belum paham nggak bisa ngomong begitu. Aduh, sayangnya nih, nanti kapan-kapan mesti ngobrol lagi seri berikutnya sama Bro Edi. Waktu sekarang sudah jam 8 lewat nih Bro, nggak berasa ya. Ngobrol sudah 1 jam. Atau kita sambung minggu depan Bro. Kalau Bro punya waktu kita sambung nih. bisa nanti Di, diaturkan. iya, kita nanti atur ya. Ya. Karena ngobrol sama Bro Edi ini banyak sekali ide-ide bagusnya, sehingga bisa bermanfaat buat banyak orang. Pesan apa Bro sebelum kita selesaikan Cinta ke-14 malam ini? Ya, jadi dari saya ke semua bro and sis di sini, eh, coba mempelajari sesuatu dengan membuka pikiran, mempelajari kebenaran, membuka pikiran. TWIM, metode meditasi Tranquil Wisdom Insight Meditation, itu merubah perspektif saya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali, di mana hal yang baik yang sudah ada di diri kita, itu bisa menjadi lebih bijak. Yang hanya baik menjadi lebih bijak. Karena disitulah saat kita memahami Dhamma, kita akan menjadi lebih mengerti, bukan menjadi lebih merasa benar. Ya. Jadi itu, nah kemudian setelah kita mempraktekkan kebenaran ini, sebaiknya kita juga praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bentuk sehari-hari. Misalnya ya, kita katakan meta, tapi kita buang sampah sembarangan, dan sampah kita ini membahayakan makhluk lain. Meta karunanya di mana? Gitu. Oh, biarlah sampah itu toh nanti ada yang ngangkat. Betul, sampah ini akan ada petugasnya yang ngangkat. Kan lebih baik kita memberikan kesempatan bagi dia ngangkatnya lebih cepat dan lebih bermartabat kalau kita dalam bentuk yang lebih mudah dia ambil. Tidak terpapar oleh bau. Nah, bahkan sekarang saya lagi mendesain lagi ini, nanti ini insenerator lingkungan. Jadi sampah yang berbahaya, tapi nggak semua sampah, bisa dibakar. Oh, wow. Lagi desain hanya pakai drum bekas. Oh, ya ini simpan buat seri cinta berikutnya. Seru ini obrolan Bro Edi. Jadi ada lagi kah pesan-pesan lainnya Bro? Itu aja dari saya. Selamat menjalani kehidupan ini. Semua masalah bukan masalah. Masalah itu kalau kita mempermasalahkannya. Yes, betul. Mantul.
Oke, terima kasih banyak Kan En kepada Bro Edi, Mas Ran yang sudah berbagi banyak sekali malam ini. Saya sendiri mendapatkan pengertian, input-input yang baru yang belum saya ketahui, sehingga menjadi lebih paham. Kami berdua berterima kasih kepada semua yang hadir di sini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan juga memohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah keliru kami lakukan, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau. Semoga semuanya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia yang sedang berada di dalam masa wabah. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa di Cinta 15, Senin depan jam 7 malam. Terima kasih Bro Edi, sampai jumpa lagi. Kak En untuk informasinya.